Selamat malam. Saya sekarang berada di London dan saya menemukan seorang teman, Umi, penceramah, ustazah lah kita sebutnya seperti itu, asal Medan, Indonesia, yang sudah 15 tahun ya berceramah di kota London. Saya menggunakan HP biasa untuk episode kita kali ini, Akbar Faisal Unsensor ya, edisi khusus. Kita mendengarkan bagaimana Islam kampanyekan atau khutbahkan atau disampaikan oleh orang-orang kita, dan orang itu adalah perempuan dari Indonesia, Umi namanya, Ibu Afra, itu dengan wajah yang ramah dan luar biasa mendapatkan sambutan yang luas. Orang-orang Indonesia yang ada di London sudah mengenal beliau, dan untuk itu kita akan berbincang dengannya ya. Saya ambil pembukaan ini di daerah London Bridge, di sekitar stasiunnya, tapi nanti kita akan pindah ke sana untuk ngobrol dengan Umi. Saya terpaksa begini karena saya kedinginan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di London. Ini saya lagi di Tower Bridge, tempat yang paling populer di London. Saya berpikir-pikir apa yang saya bisa bawa oleh-oleh dari London ya. Tapi semua sudah berbicara tentang COVID. Dan memang COVID di Inggris ini memang awal dari varian baru, meskipun setahu saya sudah beredar di hampir di seluruh negara karena sangat cepat. Saya kebetulan bertemu dengan orang istimewa. Jadi orang istimewa ini berasal dari Medan, guru dosen, dan kemudian panjang ceritanya nanti dia akan bercerita. Saya bertemu dengan Umi, ibu namanya kita panggilnya Ibu Afra. Orang-orang di London, Indonesia sudah kenal. Ibu ini adalah ustazah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kita ketemu sini ya. Umi, ini kita tidak bisa lama-lama karena dingin sekali. Iya, nggak tahan juga. Gimana ceritanya Anda bisa menjadi ustazah di London? Kalau diceritakan itu panjang. Ya, disingkat saja. Singkat saja. Itu ya pada tahun 2006 itu Raja Brunei Bolkiah Jeffrey itu mencari guru untuk keluarga Brunei ya di sini. Ya akhirnya kita ikutlah. Saya coba untuk ikut. Waktu itu dosen di USU. Sudah di USU. Politeknik. Dosen Politeknik. Terus? Jadi terus dia di Medan juga ceramah juga. Ya. Nah jadi ada penerimaan kebetulan. Itu pencuri-curi fikih juga. Nah ada apa namanya, Raja Brunei cari guru spesial guru Quran. Jadi karena waktu itu ya terus terang aja ada badai lah. Ada badai dalam keluarga. Nah singkat cerita itu ada pengumuman untuk menjadi ustazah di keluarga Raja Brunei, Sultan Brunei di London. Iya. Lamar. Bukan ustazah itu, untuk guru Quran aja siap. Oke. Untuk guru Quran. Jadi dia nggak umumkan kali gitu ya kan. Jadi saya dengar begitu, coba aja bikin lamaran ya kan. Alhamdulillah dari sekian orang, termasuklah saya yang kemarin tahun 2006 itu. 2006 ya. Berapa tahun di keluarga Sultan? 2 tahun. 2 tahun. Tahun 2006 sampai 2008. 2008 ya. Enak dong di keluarga Brunei? Alhamdulillah enak. Ya, gajinya besar ya. Nah, Umi, setelah itu berhenti dari keluarga Sultan Brunei. Saya dengar banyak cerita di situ, tapi sudahlah. Nah, sekarang menjadi ustazah di sini, apa tantangannya, Umi? Jadi ustazah di kota besar seperti London ini? Banyaklah tantangan. Pertama harus berani ya kan, harus berani. Tapi kita itu caranya namanya merangkul, bukan memukul ya. Jadi merangkul itu gimana kita kalaupun kita lihat yang tidak cocok, kita kasih tahu dia harus pelan-pelan. Nah, tatkala kita bilang ini haram kabur semua jamaah. Kabur semuanya ya. Jadi makanya kita ikuti, tapi alhamdulillah pelan-pelan gitu semuanya sehingga dibentuklah PPML. Tahun berapa di sini, Umi? Umi? Ya. Tahun 2006. Oh, 2006 ya. Sekitar 15 tahun. Iya. Ya, namanya 15 tahun suka dukanya banyak ya. Nah,
Terus? Banyak ya. Nah, Nah, jadi udah habis dari Raja Brunei, kerja di Central Mosque. nah. Nah, Terus? dari Central Mosque itu mulailah Ya. berkembang. Ya. Dari Central Mosque mulailah di community Pakistan, community Afghanistan gitu ya kan. Nah, berkembang udah nggak bisa ceritain lagi, udah banyak kali. Ya. Nah, yang paling itu kali ya, yang paling senang bagi saya itu sampai sekarang itulah jadi mungkin amal jariah nanti. Satu-satunya Bilal jenazah orang Indonesia, satu-satunya, nggak ada lain Di London ini. Ah, oke. itu untuk semua ini ya, untuk Semua bangsa. semua bangsa. Ah. Nah, itu satu. Dan itu kemudian ya selama saya di sini banyaklah komunitas saya bangun. Apa tantangannya, Mi? Saya dengar, katakanlah misalnya untuk jenazah ini penting ya, ini menarik ya, karena kita kan banyak orang Indonesia di sini. Itu apa namanya? Saya dengar bahwa karena kesulitan lahan, maka kemudian ada beberapa orang keluarga dari beberapa bangsa yang memutuskan itu dibakar jenazahnya. Nah, itu ini masa Covid ini. Ya. Kalau masa selama ini ya, Ya. selama ini udah berapa tahun saya ikut itu, udah berapa tahun saya ikut ini ya di komunitas jenazah ini ya kan. Tahun ini suruh pilih, mau dibakar atau di ini. Tapi karena banyaknya jenazah yang tukang korek lubang juga nggak cukup, semuanya pada nggak cukup. Akhirnya keluarga memutuskan untuk dibakar. Oke. Padahal itu bertentangan dengan ini kan, Iya. bertentangan dengan Islam. Ah. Darurat, udah nggak bisa lagi. Darurat ya. Zakat atau daruri silahkan kan. Akhirnya gimana seperti itu? Ada nggak semacam kesepakatan di antara para pemuka agama Islam yang ada di London untuk hal-hal seperti itu? Waktu itu kita ada kumpul ya, menanyakan masalah itu. Semua jawabannya begitu, darurat. Karena ini Covid ini juga kan tiba-tiba juga dalam tahun ini kan. Ya. Jadi itulah makanya dibolehkan lah itu untuk dibakar kan. Jadi waktu itu kita nolak juga karena antara anaknya dengan anak laki-lakinya itu menolak untuk kita Muslim, kenapa harus dibakar? Udah nggak bisa, nggak ada, walaupun biayanya berlipat ganda, udah nggak ada lagi. Oh iya. Ini menurut saya menarik ya, karena terutama untuk kota-kota besar ya, Iya. ya seperti ini. Jadi itu harus ada jalan keluarnya. Tapi Umi, saya agak tertarik. Bagaimana Anda berdakwah di tengah kota besar seperti ini? Ya, karena kebetulan saya menguasai dua bahasa, Arab dengan Inggris. Iya. Ya, sebisa-bisanya. Iya. Ya, begitulah yang saya lakukan dengan kalau di orang Afghanistan, orang Pakistan itu dengan bahasa, sometimes itu bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Iya. Kalau dibilang tantangan, banyak sih tantangannya. Tapi kita itu kulil haqqa walau kana murran ya kan. Ya katakan aja benar, walaupun pahit, banyak bumbam tantangan ya di ini juga. Dan apakah ada kecenderungan warga London yang metropolitan ini, megapolitan ini semakin tertarik dengan Islam? Iya, kalau itu iya. Saya iya banget itu. Kenapa? Awalnya saya datang tuh ke sini 2006. Ini nggak pakai jilbab begini nih, kayak bapak pakai itu. Karena takut ya, takut. Okay. Alhamdulillah sekarang kita udah bebas aja, dan bahkan ada berapa itu yang memang yang saya langsung masukkan dia Islam. Berapa orang yang Umi Islamkan? Kalau orang yang orang putih, orang Poland gitu ya, banyak lah, kalau 20 lebih. Oh ya, oke, alhamdulillah. Makanya itu jadi apa namanya ya, kenapa mereka itu tertarik? Mereka itu baca dulu. Baca dulu. Kemarin juga saya diskusi dengan dokter, kalau lihat di Facebook, saya diskusi dengan dokter di sana. Kayaknya dia udah mulai tertarik ini kayaknya. Nah, siapa dia? dia dokter. Lagi nggak di sini pula ini. Kalau di sini saya ajak. Tapi orang mana dia? Dia orang Poland. Orang Poland. Dokter dia kan. Dia bilang gini, kenapa tertarik? Saya bilang gitu kan. Dari beberapa segi katanya gitu. Kenapa? An-nazafatu minal iman. Itulah dia bilang tertarik. Oke. Nah, kaitannya dengan Covid, pantas ini katanya. Cuci tangan, cuci ini. Iya. Itu Islam udah ngerjakan gitu. Tuh. Jadi banyak lah alhamdulillah yang asli orang Inggris ya. Ada 20 saya rasa. Sudah mualaf ya. Kalau yang bangsa-bangsa lain kayak bangsa India, Sri Lanka itu ada juga ya kan. Ini di situ. Luar biasa ya. So, ini kan Islam di Arab
itu kan selalu ribut, perang gitu ya. Mereka tidak khawatirkan itu bahwa Islam itu adalah agama yang suka perang segala macam. Apa yang ada di memori mereka? Katanya gini, Islam itu kalau dipandang dari luar, denger aja, memang kita takut katanya. Jadi kalau makanya mereka itu masuk Islam itu dia pelajari dulu, baru dia masuk. Ya. Bukan dia tengok dari luar, bunuh kan ya gitu ya. Tahu dia Islam itu membunuh ini itu. Nah setelah mereka pelajarin, katanya enggak, katanya Ar-Rahmanir-Rahim, kasih sayang. Di situ mulai tertarik gitu. Saya udah bilang saya mau pulang Indonesia, jangan dulu, jangan kami. Nah di situ yang saya tahu mereka tertarik pertama, katakan aja yang benar itu walaupun pahit gitu ya kan. Okay. Walaupun nggak bisa itu kita katakan aja benar itu benar. Istilah di sini memang begitu. Janganlah bohong-bohong gitu ya. Terus yang keduanya lagi itu tadi kebersihan. Dibandingkan orang itu masuk gereja itu kan pakai sepatu. Kan pakai sepatu kan. Sementara kita harus lepas dong. Nah di situ orang juga ini. Tentunya lagi orang bangsa lain, kalau saya punya bangsanya, mereka itu sholat kan kadang-kadang masuk itu pakai ini aja, nggak pakai kaos kaki, ada bangsa begitu. Pelan-pelan kita kasih tahu gini, nerima di akal dia. Emang di Inggris ini saya dengar di London ini belum ada masjid kita Indonesia ya? Belum. Nah itulah mohon lah. Apa yang terjadi? Apa yang diharapkan? Diharapkan kali kalau bisa itu memang mau udah ada sih, tapi rumah itu rumah wakafnya orang namanya Hasan, wakaf di situ ya. Nah jadi kita kepengen beli yang besar, beli yang tapi duitnya belum cukup. Duitnya belum cukup. Ya mudah-mudahan dengan acara ini pemirsa di Indonesia, ini warga kita di London itu belum punya masjid. Seperti halnya masalah di berbagai kota besar di dunia, ini soal lahan yang terbatas, harganya sangat mahal. Nah mereka sedang berusaha untuk mencari biaya karena ada sebuah bangunan tidak terlalu besar, itu itu hibah dari seseorang diberikan, tapi itu butuh biaya sekitar 1 juta pound sterling untuk membuatnya menjadi masjid. Sekarang baru terkumpul 50.000 ya. Paling 50.000 itu. Nah, ya, insya Allah pasti akan terbangun nanti. Untuk yang dengar seluruh dunia ini, lihat aja websitenya Indonesia Islamic Center, London itu ada itu. Nah, nomor rekeningnya juga ada di situ. Insya Allah, Oke. Nah, ini sudah semakin dingin kita. Jadi indah sekali, tapi cuacanya jadi sangat dingin. Ada pertanyaan saya. Bagaimana tingkat penerimaan kaum kulit putih orang asli sini, terutama yang perempuan yang sudah terlalu terlalu bebas dalam melihat dunia ini? Bagaimana mereka melihat Islam? Apakah mereka tidak merasa bahwa ini akan menjadi kungkungan baru bagi mereka? Ya sebahagian iya. Karena pendapat mereka itu Islam itu terlalu banyak kali, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, yang kedua itu surga itu nggak ada kata orang. Tidak ada kehidupan sesudah mati. Udah mati udah habis. Itu paham mereka. Makanya setiap minggu mereka itu ngadakan, ya pokoknya ya pokok kemana-mana ya kan. Nah tapi bagi yang sudah mengerti, ya siapkan itu untuk kehidupan yang kedua. Yang kedua itu sampai sekarang itu saya tahu tuh paham mereka ini nggak ada kehidupan kedua itu nggak ada. Kita ada menghayal katanya. Tapi secara keseluruhan Umi merasa bahwa dakwah di kota megapolitan seperti London ini itu membuat Islam kita menjadi semakin terhormat ya. Iya, itu benar. Itu penting sekali bagi kita. Ya insya Allah kelihatannya kebangkitan Islam ini ada gitu ya. Asalnya saja yang sebelum mustaqim lah, yang lurus gitu. Janganlah terlalu keras sekali. Karena saya prinsip sampai sekarang kita itu merangkul bukan memukul, itu prinsip saya sudah dari dulu itu kan. Makanya banyak yang hidup bersama, nggak nikah nggak ini, lama-lama bubar. Kita pelan-pelan ngasih tahu pelan-pelan. Setiap malam minggu Pak, saya mengajarin orang-orang yang ngaji dasar hafal qul huwallah. Satu, hafal ini. Kalau mengajar tuh saya harus menyanyi. Makanya saya bilang ya alhamdulillah sejak saya di sini tuh adalah namanya PBML, pengajian bulanan muslimat London. Terbentuklah Anissa Rebana, nggak ada di sini Pak. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah ada Rebana
di kota London. Itu ada, udah terkenal satu-satunya. Anissa London. Anissa London. Jadi pemirsa, kalau mau mendengar atau memesan rebana Islam di kota London, rebana seperti yang kita dengar di kampungnya Umi di Medan, atau di kampung saya di Makassar, atau di berbagai tempat di Indonesia, sudah ada. Umi, terima kasih ya. Luar biasa senang berbincang dengan Umi. Ini saya melihat Satu memang, lagi, Pak. iya. Wasliyah saya hadirkan di sini. Wasliyah. Wasliyah Sudah ada juga. saya di sini. Wah, luar biasa. Kalau biasanya NU dengan Muhammadiyah, Iya. sekarang Wasliyah sudah dibentuk. di Wah, sini, luar ya. biasa gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Umi, terima kasih. Sama-sama. Iya, pemirsa, dingin sekali. Kita harus mengakhiri ini dan menggunakan teknologi, cuman pakai HP biasa karena kita nggak siapin. Saya ketemu sama Umi, tapi semoga saja informasi ini bisa memberikan gambaran pada kita bahwa Islam yang damai ternyata mendapat tempat. Bukan Islam yang di beberapa tempat dipertunjukkan dengan wajah yang marah dan menakutkan. Karena sejujurnya Islam itu adalah agama yang damai, agama yang kasih sayang gitu. Dari Tower Bridge kota London, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.